Tim lawyer sudah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi tadi dari jam mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat. Ada 63 pertanyaan, baru selesai kira-kira 5 menit atau 10 menit yang lalu. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Bang, Yang ditanyakan itu selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Penyelenggaraan dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja pelapor terhadap Panji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mens Rea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya. 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu. 243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. Jadi polisi menyampaikan 4 pasal itu yang dicoba diklarifikasi ke Panji. Itu pasal-pasal dari KUHP yang baru. Kira-kira begitu. Materi yang diduga penistaan agama itu yang bagian mana ya Bang, kalau boleh diperinci? Terkait soal apa materinya? Kami juga kurang paham, tapi kalau lihat dari pertanyaannya yang disampaikan itu soal terkait dengan memilih pemimpin atau pejabat publik, lalu soal sholat safar yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin. Panji kan juga menyampaikan analoginya, lalu juga materi soal tadi seperti saya bilang soal pemberian izin tambang kepada 2 ormas Muhammadiyah dan PBNU. Lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih jadi pejabat di Jawa Barat. Gitu. Respon Bang Panji gimana Bang? Setelah tadi kan dibeberkan juga kalau video-videonya yang diduga memiliki tindak pidana itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum? Sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya, akhirnya ya, capek lah AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar.
sempat ditanya juga nggak soal proses berpikir dari Saya nambahin sedikit, mungkin gini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu Panji bisa menjawab. Ada bahan dari Panji untuk bisa menjawab. Gitu. Panji menjelaskan soal latar belakang pertunjukan. Tadi kan ditanya soal pertunjukan kan? Panji bisa menjelaskan soal kenapa memilih nama Mensrea, ya kan? Dan judulnya tidak hanya Mensrea, tetapi secara lengkap adalah Mensrea dijamin. Itu tadi penjelasan dari Komika Tunggal Panji Pragiwaksono bersama dengan penasihat hukumnya Haris Azhar yang telah menjalani proses klarifikasi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Tadi proses berjalan dari awalnya berlangsung pukul 10 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sepenuhnya ini berkaitan langsung dengan klarifikasi atas laporan yang disampaikan beberapa pihak kepada Panji dengan pasal-pasal, ada 4 pasal yang pada intinya menggambarkan ada dugaan penghasutan maupun juga dugaan penodaan agama dalam acara komika yang dia bawakan Mensrea dan kemudian masuk dalam tayangan via media sosial maupun juga lewat jaringan internet.